Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofiatud Diana Putri dari kelas B, Prodi Administrasi Negara, NPM 181006963 2010-77. Ingin mempresentasikan tugas dari kepemimpinan, yaitu kepemimpinan dan organisasi. Kepemimpinan tanpa organisasi maka hanya sebatas konseptual kepemimpinan. Konsep-konsep tersebut butuh tempat dalam pengaplikasiannya agar menjadi sebuah kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya yaitu kepemimpinan dan konflik dalam organisasi. Konflik dapat muncul di mana saja dan disebabkan oleh apa saja serta dalam ruang lingkup yang berbeda-beda pula. Konflik dalam organisasi adalah suatu situasi di mana dua atau banyak orang tidak setuju dan suatu permasalahan yang menyangkut kepentingan organisasi dan atau dengan timbulnya perasaan permusuhan satu sama lain. Sedangkan menurut Hani Handoko, konflik biasanya timbul dalam suatu organisasi sebagai akibat adanya berbagai masalah dalam hal komunikasi, hubungan pribadi, atau karena masalah struktur organisasi. Selanjutnya yaitu metode penanggulangan konflik tersebut. Dengan adanya suatu konflik dalam suatu organisasi, jelas memerlukan penanganan atau penanggulan yang sebaik-baiknya, yaitu 1. Mengidentifikasi masalah. Diidentifikasikan dengan sebaik-baiknya konflik tersebut sebagai suatu masalah yang bisa diatasi dan dipecahkan. Dari identifikasi tersebut akan dapat diketahui pokok permasalahannya. Yang kedua yaitu tujuan yang hendak dicapai. Tentukanlah tujuan yang hendak dicapai apabila suatu masalah dapat dipecahkan. Tujuan ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria keberhasilan. Tetapkanlah kriteria keberhasilan. Peranan kriteria tersebut adalah menilai keberhasilan pencapaian tujuan setelahnya. Selanjutnya yaitu organisasi. Menurut Chester Bernard, organisasi merupakan sistem kegiatan kerjasama dari dua orang atau lebih. Menurut G.R. Terry, organisasi adalah berasal dari kata organisme, yaitu suatu struktur dengan bagian-bagian yang demikian diintegrasi hingga hubungan mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan orang terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian dan hubungan-hubungan. Jadi, organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Fungsi-fungsi organisasi ada 3. Yang pertama yaitu mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Yang kedua, mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi. Yang ketiga yaitu mencegah kesimpangan kerja dan menentukan pedoman-pedoman kerja. Selanjutnya yaitu keuntungan-keuntungan organisasi. Organisasi yang baik dapat memberikan keuntungan yakni 1. Setiap orang akan mengerti tugasnya masing-masing. Yang kedua, memperjelas hubungan kerja para anggota organisasi. 3. Menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan minat. 4. Terdiri koordinasi yang tepat antar unit kerja. 5. Agar kegiatan administrasi dan manajemen dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur organisasi. Yang pertama, anggota organisasi
yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum, manajer yang mengeplay unit tertentu sesuai fungsi bidang kerjanya, dan orang-orang yang bekerja di bawah manajer. Penyebutan ini biasanya disesuaikan dengan jenis organisasinya masing-masing. Yang kedua, kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Dengan adanya kerjasama yang baik, maka tujuan organisasi dapat dicapai bersama-sama dalam mengatur bagian kerja untuk menjalin kerjasama yang lebih baik. Yang ketiga, tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Yang keempat yaitu lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi menjadi pendukung dalam mencapai tujuan dari organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kelima, peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Yang keenam, komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik akan sangat mendukung perkembangan organisasi secara lebih optimal sesuai dengan proses kerja yang sudah diatur sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu ciri-ciri organisasi. 1. Memiliki anggota atau kelompok orang di dalamnya yang berjumlah 2 orang atau lebih untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua, memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama sehingga kegiatan yang dilakukan di dalamnya akan lebih jelas. Ketiga, yaitu saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Karena bagaimanapun juga, setiap anggota yang ada di dalamnya harus bisa saling membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi tersebut tentu sangat penting untuk membatasi sumber dayanya tetap bisa bekerja sama dengan baik dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kelima, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Tentunya juga dengan pertimbangan bidang berdasarkan tujuan organisasi yang telah ditentukan. Bentuk-bentuk organisasi. A. Organisasi garis dan staf terdapat 2 kelompok orang, yaitu yang melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya, sehingga biasanya pembagian tugas akan lebih terarah dan bukan hanya berasal dari pemimpin tertinggi organisasi. B. Organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit, dengan adanya pemimpin tertinggi, kemudian dan anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. 3. Organisasi fungsional memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya, sehingga anggota yang ada di bawahnya tinggal menerima instruksi, bahkan bisa mendapatkan beberapa instruksi sekaligus. D. Yaitu organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia
yang diberikan kekuasaan tertentu, serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Jenis-jenis organisasi. 1. Berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi. Biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi atau kebutuhan suatu tujuan bersama. Kedua, dari jumlah orang dan organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan dan organisasi komisi yang memiliki dewan untuk masing-masing bidang pekerjaannya. Ketiga, menurut tujuannya ada organisasi sosial yang bersifat non-profit dan yang mencari keuntungan. Keempat, berdasarkan kehidupan di masyarakat ada jenis organisasi kesehatan, pendidikan, pertanian, dan jenis lainnya sesuai bidang yang ada di masyarakat. Yang kelima, berdasarkan fungsi serta tujuan yang dilayani, yaitu organisasi politik, pemeliharaan seperti peduli lingkungan, integratif, dan produksi secara khusus sesuai tujuannya. Keenam, yaitu berdasarkan pihak yang menggunakan manfaat organisasi dan mutual benefit organization yang dinikmati anggotanya. Organization yang dinikmati pelanggan khusus dan bisnis akan dinikmati para konsumennya. Baiklah, itu tadi penjelasan dari saya terkait materi kepemimpinan dan organisasi. Jangan lupa like dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.